Lengkap, rumor Jepang dari pemerintah Korea membayar Jin BTS untuk tampil di estafet obor Olimpiade tidak berdasar. Baru-baru ini, anggota BTS Jin menjadi berita utama dengan berpartisipasi dalam pawai obor Olimpiade Paris. Sementara acara itu dirayakan oleh penggemar di seluruh dunia, hal itu memicu rumor di Jepang dengan beberapa berspekulasi bahwa pemerintah Korea Selatan membayar untuk pemilihannya. Saat Jin muncul sebagai pembawa obor, penggemar tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Seorang penggemar, Laura Cabana, mengungkapkan dedikasinya, "Aku menunggu dari jam 1 siang hingga jam 8 malam, tapi menunggu 8 jam lagi tidaklah sulit, karena aku telah menunggu 1,5 tahun baginya untuk keluar dari militer." Media Jepang dengan cepat meliput acara itu dan beberapa komentar mempertanyakan proses pemilihan, bertanya, kenapa seorang anggota BTS diundang ke Olimpiade Paris? Yang lain berspekulasi apakah Korea sponsor terbesar dan pemerintah Korea pasti telah membayar untuk mengikut sertakannya. Untuk menanggapi klaim itu, SBS News menyelidiki proses seleksi pembawa obor. Sebanyak 11.000 pembawa obor Olimpiade ini dipilih berdasarkan rekomendasi dari panitia penyelenggara Olimpiade, sponsor resmi, atau pemerintah daerah Prancis. Misalnya, bintang sepak bola Prancis Thierry Henry yang direkomendasikan oleh panitia penyelenggara, aktris Tiongkok Tang Wei oleh perusahaan Tiongkok Mengniu, mitra Olimpiade, dan rapper Amerika Snoop Dogg, pembawa obor terakhir, direkomendasikan oleh kota Saint-Denis di Prancis. Sedangkan untuk Jin, ia direkomendasikan oleh Samsung Electronics, mitra resmi Olimpiade. Samsung menyatakan, "Kami merekomendasikan Jin, duta merek kami, karena kami percaya aktivitasnya selaras dengan semangat Olimpiade." Yu Seung-min, anggota komisi atlet IOC, mengomentari proses tersebut. Panitia penyelenggara Paris memiliki proses seleksi yang sangat ketat. Pemerintah tidak akan campur tangan dalam estafet obor. Ini bukan masalah di mana negara terlibat. Beberapa analis menyarankan bahwa rumor yang tidak berdasar ini mungkin berasal dari motivasi lain. Profesor Lee Chang-min dari Universitas Studi Luar Negeri Hankuk mencatat, sulit bagi sebagian orang untuk menerima bahwa kedudukan ekonomi dan budaya Korea Selatan telah tumbuh melampaui Jepang. Jadi mereka muncul dengan teori konspirasi seperti pemerintah Korea melobi dan mempromosikan ini sebagai proyek nasional, dan itulah sebabnya ini terjadi. Pemerintah Korea Selatan juga telah mengklarifikasi bahwa mereka tidak terlibat dalam partisipasi Jin dalam pawai obor. Dari Namjoon, RM BTS dengan meriah menepis rumor bahwa dia punya keluarga. RM membantah rumor bahwa dia sudah punya keluarga, sementara RM secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan dia akan menikah. Masih ada rumor seputar topik ini. ARMY punya lelucon yang sedang berlangsung bahwa RM sudah menikah dan dengan beberapa anak. Beberapa orang menunjuk ke bukti RM melepas cincin dari jari manisnya selama wawancara, serta membeli aksesoris bayi. Apakah RM seorang ayah atau bukan? Banyak yang setuju bahwa dia adalah daddy. Bahkan Twitter menyebutnya sebagai daddy ketika dia memposting beberapa selfie panas di bulan Agustus. Sekarang RM telah menanggapi. RM membuat comeback solonya dengan album solo resmi pertamanya Indigo pada hari Jumat 2 Desember bersama dengan video musik untuk lagu utama White Flower with Eugene. Album lengkap berisi total 10 lagu, menceritakan kisah pribadi dan tulusnya tentang kecenderungan, selera, pemikiran, dan perhatiannya yang berubah. RM melakukan pertunjukan comeback langsung dan dia membaca komentar ARMY. Banyak yang meninggalkan komentar manis, tetapi satu pengguna menulis, "Daddy Namjoon." Anehnya, RM membaca komentar ini dengan lantang dan membalasnya. Dia dengan lucu menolak gelar itu, mengklaim bahwa dia tidak punya anak. "Daddy Namjoon, meskipun aku belum punya anak," kata RM. Pada bulan April, RM mengadakan siaran langsung. Di antara banyak pertanyaan yang dikomentari ARMY, seseorang bertanya apakah dia ingin punya anak suatu hari nanti. RM mengungkapkan bahwa dia awalnya sangat menginginkan anak, tapi dia tidak yakin sekarang. RM mengatakan, Aku seperti benar-benar ingin punya anak suatu hari nanti. Tapi sekarang kamu tahu, ketika aku memikirkan anak kecil seperti, aku tidak benar-benar menginginkannya. Aku tidak bisa membayangkan," kata RM. Meskipun RM belum siap menjadi ayah, kita tahu dia akan menjadi ayah yang luar biasa suatu hari nanti. Jimin BTS dipuji sebagai penari terbaik di antara idola K-pop dengan perilisan Who Dance Practice.
Pada tanggal 18 Juli, Jimin merilis album solo barunya Muse bersama dengan video musik untuk lagu utamanya Who. Sama bersemangatnya dengan para penggemar untuk mendapatkan musik baru dari idola K-pop ini yang saat ini sedang menyelesaikan wajib militernya. Mereka juga sama bersemangatnya untuk melihat koreografi seperti apa yang akan disandingkan dengan Who. Dan kemarin, Jimin merilis video latihan tari untuk lagu barunya yang jelas tidak mengecewakan. Berinteraksi dengan penari latar pria dan wanita, Jimin memamerkan gaya khasnya yang cair dan dramatis dalam tariannya. Seorang ahli dalam menyampaikan emosi melalui koreografi pertunjukan ini tidak terkecuali. Penggemar memberikan banyak reaksi positif terhadap video tarian itu, bahkan sampai menyebut Jimin sebagai penari terbaik di antara idola K-pop. Penampilan Jimin menakjubkan di konser Permission to Dance on Stage Seoul BTS. Jimin tidak pernah gagal membuat penontonnya terkesan setiap kali dia naik ke atas panggung. Dia mengukir kehadirannya di hati dan pikiran pemirsa dengan vokal merdunya yang mempesona dan gerakan yang anggun dan menawan. Semuanya terlihat sangat halus, tidak akan pernah terlupakan untuk waktu yang lama. Penonton selalu merasa sulit untuk melihat ke tempat lain, menjaga mata mereka terpaku padanya. Outlet media Korea telah melaporkan tentang bagaimana dia mengambil alih media sosial sebagai anggota dengan tren tertinggi dan paling banyak disebutkan setelah memikat penggemar dengan vokal, tarian, dan visualnya di hari pertama konser. Khususnya tidak berbeda selama hari pertama konser BTS Permission to Dance on Stage Seoul seperti yang telah diantisipasi penggemar. Jimin memukau para penggemar dengan vokalnya yang halus dan jernih serta gerakannya yang anggun dengan garis tarian yang indah, tidak melupakan kecantikannya yang mencolok dan proporsi tubuh yang sempurna. Dia tampak seperti baru saja keluar dari mimpi. Yang lebih menakjubkan bagi para penggemar adalah kenyataan bahwa Jimin menampilkan pertunjukan yang begitu kuat dan menawan, meskipun baru-baru ini dirawat di rumah sakit setelah dia didiagnosis dengan COVID-19 dan juga menjalani operasi usus buntu pada saat yang sama. Baru sekitar 1 bulan sejak dirawat di rumah sakit dan para penggemar yang mengkhawatirkan kesehatannya tidak dapat berkata-kata dengan penampilannya yang memukau yang memaksa mereka untuk memandangnya dengan rasa hormat dan kekaguman yang sama sekali baru. Hanya memikirkan seberapa upaya yang harus dia lakukan untuk memastikan bahwa tubuhnya akan siap untuk konser. Outlet media Korea juga menyoroti fakta ini ketika mereka melaporkan kinerjanya yang luar biasa. Fans tidak bisa berhenti menyanyikan pujiannya atas seberapa bagus suaranya, gerakannya yang anggun dan garis tariannya yang indah, cara dia memainkan irama, vokal ekspresif dan ekspresi wajahnya, kecantikannya yang mencolok dan proporsi tubuh yang sempurna, dan keseluruhan kecerahan dan kehidupannya. Dia membawa pertunjukan ke level yang lain. Fans datang ke venue dengan segala macam proyek dukungan untuk menyemangati dan memberikan dukungan maksimal kepada idola yang paling mereka cintai. Ada proyek besar seperti iklan bungkus dinding di tempat konser, iklan truk LED dan spanduk penerangan jalan, serta proyek lain seperti mengenakan hoodie with you, rancangan sendiri Jimin yang baru-baru ini dirilis mendekorasi bom ARMY bersama Jimin. Dekorasi bertema dan spanduk dengan slogan dan pesan cinta dan dukungan untuk Jimin, di antara ide-ide inovatif lainnya. Setelah sepenuhnya menguasai acara itu, Jimin mengambil alih tren Twitter sebagai anggota dengan tren tertinggi dengan jumlah sebutan tertinggi. Dia juga anggota pertama yang melampaui 1 juta mention selama soundcheck bahkan sebelum konser dimulai. Secara keseluruhan, ia punya 3 entry dalam tren di seluruh dunia, dan Jimin memuncak pada nomor 2, menjadi anggota tren tertinggi dan tren yang sama memuncak di nomor 1 di Amerika Serikat. Jimin melampaui 1,85 juta sebutan, menjadi anggota yang paling banyak disebutkan. Di India, dia adalah satu-satunya anggota dengan 2 entry di daftar tren negara itu. Secara total, ada lebih dari 24 kata kunci dengan lebih dari 62 tren total di lebih dari 29 negara. Selain itu, minat pencarian Google-nya mencapai 100% selama durasi konser, dan dia adalah satu-satunya anggota yang namanya muncul di bawah topik yang terkait dengan Seoul di Google Korea Selatan dengan beberapa hari terakhir dan Google Amerika Serikat selama 12 bulan setahun terakhir. Fans tidak sabar untuk melihat lebih banyak lagi dari raja panggung Jimin di acara mendatang. Sementara itu, ranking nilai K-pop idol band untuk Juli.
Institut Penelitian Reputasi Merek Korea telah mengungkapkan peringkat nilai merek masing-masing idola K-pop untuk bulan Juli. Dari tanggal 25 Juni hingga 25 Juli KST, institut itu menganalisis data sebesar sekitar 1.700 idola K-pop individu di berbagai bidang, termasuk partisipasi konsumen, aktivitas media, komunikasi, dan aktivitas komunitas. Berdasarkan hasil analisis, anggota BTS Jin berada di posisi teratas sebagai idola K-pop nomor 1 dalam hal nilai merek dengan perolehan 5.606.311 poin untuk bulan Juli. Di posisi kedua, anggota Girls' Generation dan artis solo Taeyeon memperoleh 3.532.006 poin. Sementara di posisi ketiga, anggota A-Pink Eunji dari drama JTBC yang sedang berlangsung, Miss Night and Day, memperoleh 3.398.443 poin. Berikutnya adalah Astro Cha Eun-woo menempati posisi keempat dan diikuti oleh Won Young Ivy di posisi kelima. Dalam hal nilai merek, idola K-pop individu teratas dalam urutan peringkat untuk bulan Juli adalah Jin BTS, Taeyeon Girls' Generation, Eunji A-Pink, Chanwoo Astro, Won Young Ivy, Karina aespa, Yoonjin Ivy, Jaewon Signature, Jimin BTS, Joy Red Velvet, Winter aespa, Nasty Kiss of Life, Kang Daniel, Iron Red Velvet, Wonbin Raisi, Mimi Oh My Girl, Jisoo Blackpink, Jungkook BTS, Juyeon The Boys, Nayeon Twice, Key Shiny, Sunwoo The Boys, Songhoon ENHYPEN, Kyohyun Super Junior, Seoul Red Velvet, Rose Blackpink, Wonwoo 17, Yuna Girls' Generation, Rai Ivy, dan Yua Oh My Girl. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.